Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Qalu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan bertakwa. Sebagaimana biasa saya menyampaikan program utamanya Indonesia Bertakwa. Indonesia Bertakwa adalah satu konsep berpikir yang didasari mekanismenya, yaitu teori ESM, Egy Sujana Mastal, teori mengenai Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Ini frame-nya, teorinya untuk merubah keadaan. Ya, karena bagaimana kita bisa bertindak kalau pola pikir kita tidak clear, tidak pada tempatnya. Jadi untuk menempatkan pemikiran yang benar dengan dasar objektif, sistematis, kemudian kalau ada yang benar kita toleran, ya, kita tidak boleh mempertahankan diri sendiri tanpa objektivitas tadi dan sistematisnya, maka kita harus bertoleran. Anak kecil misalnya menginformasikan yang benar, jangan kita merasa senior, ya harus ikut, oh dia benar, jujur gitu. Dan kemudian basis berpikir lanjutnya, sikapnya harus jujur, benar dan adil. Nah, inilah teori Osjubedil. Untuk apa teori ini? Saya berdedikasikan untuk Indonesia bertakwa. Dan saya bertaruh secara intelektual, kalau Indonesia bertakwa, dunia pun pasti bertakwa, pasti. Kenapa? Karena sejalan dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bagaimana di akhirat kita ini hasanah, kalau di dunianya centang perenang, artinya tidak bertakwa kepada Allah, acak kadut, ya nggak benar, seenaknya saja, zolim, otoriter, nggak boleh. Jadi harus dengan pendekatan objektif tadi, kita harus bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah upaya tiap-tiap individu kita. Ya, kalau komunitas orang banyak, ya komunitas orang itu jadi orang beriman. Kalau negara, ya konsep kenegaraannya bagaimana bertakwa. Apa itu takwa? Kemampuan untuk menutup peluang maksiat dan membuka peluang ibadah seluas-luasnya. Itulah yang paling mungkin bisa mendefinisikan takwa. Karena kalau menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya itu benar sekali, normatif begitu. Tapi bagaimana pertanyaannya menjalankan perintah Allah dalam satu situasi di negeri kita yang tidak memakai hukum Allah? Misalnya ekonominya riba, beli motor, beli mobil, beli rumah, semua riba, susah dengan kredit itu. Bayar pajak lagi, padahal pajak tidak dikenal dalam Islam. Yang ada zakat, sedekah. Ya. Belum lagi kalau kita ada di dimensi hukum pidana, ada yang mencuri harus dipotong. Siapa yang memotong? Kalau sendiri-sendiri chaos namanya. Mesti negara. Gak bisa negara cicing wae cek sunama. Ya, harus betul-betul berpikir. Nah, siapa yang berpikir? Kepala negara. Kepala negara itu mesti mikir, jangan gak punya otak. Ya, harus mikir kepala negara itu. Apa yang harus dipikirkan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45. 3. 1. Kepala negara bertanggung jawab terhadap kecerdasan kehidupan bangsa. Itu tanggung jawab kepala negara. Bangsa ini harus cerdas. Tidak boleh bangsa dibodoh-bodohi. Tidak boleh bangsa ini menjadi on. Tidak boleh. Yang kedua,
Undang-Undang Dasar menggariskan tugas pokok kepala negara, presiden, ya, adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ada di cover dalam sila kelima Pancasila, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan main-main pengen enaknya aja jadi presiden. Tugas pokoknya itu berat sekali. Yang ketiga, tugas pokok presiden sekaligus dia kepala negara, dia harus menjaga tumpah darah rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Makanya politik luar negeri kita bebas aktif, yang kita nggak terikut dengan lain-lain, kita non-blok. Itu yang dicontohkan oleh Soekarno dari dulu. Dia bela negara Indonesia, warga negaranya yang ada di luar negeri. Nah, kita kecil-kecilan saja lah. Misalnya TKI yang ada mau dizolimi di negara lain, katakan di Arab Saudi, mana daya bela presiden? Nggak ada. Kemarin pemilu ada 700 orang yang lebih, ya, meninggal KPPS. Mana otopsinya? Nggak ada. Jangankan bela sungkawa dari presiden juga nggak ada. Padahal mereka yang berjuang untuk KPPS itu. Kemudian kejadian Mei 9 orang mati, ada anak kecil mati. Mana jaga tumpah darahnya? Mana coba? Belum lagi yang di Papua, Muslim dibantai, di Ambon, kemudian di Poso, ya, nggak ada tuh. OPM diserbu balik oleh TNI atas perintah panglima tertinggi kan presiden. Ya, itu kritik-kritik objektif, saya tidak subjektif karena fakta. Mau bantah apa fakta ada. Bandingannya diri saya sendiri, cuma ngomong people power saja di penjara. Sementara mereka ngibarin bendera di depan istana, minta merdeka, nembakin polisi dan tentara, tidak ada satupun yang disebut makar. Kalau makar berarti bakar suka saya. Kalau makar artinya berbuat jahat untuk menggulingkan pemerintah, ya enggak lah. Cara kerja saya konstitusional. Saya calon DPR pernah, calon gubernur bahkan pernah Jawa Timur, ya, resmi masuk dari jalur independen. Kemudian saya calon ketua KPK pernah, ya, tapi dijegal dalam persyaratan, ya. DPD juga pernah, semuanya kandas. Problem seriusnya apa? 3. Feodal, oligarki, dan transaksional. Tunjukkan partai mana yang tidak feodal. Sekalipun pakai nama demokrasi atau demokrat, nggak mungkin nggak feodal. Pasti tergantung dengan Ibu Mega kalau PDIP. Kalau Demokrat tergantung kepada SB, ya. Kalau PKB dulu Gus Dur, sekarang Muhaimin, ya. Kalau partai-partai lain lah bisa dilihat siapa aja yang nggak feodal tuh, nggak ada feodal. Apa ukuran feodalnya? Kebenarannya di tangan ketua umum, yang nggak benar direkod. Fraksi-fraksi nggak bisa lagi saluran partai, tergantung bagaimana ketua umum atau presidennya. Termasuk juga di PKS kan ada kasusnya Fahri Hamzah gitu. Jadi itu feodalisme. Kedua, oligarki itu jaringan, gurita, ya, satu tapi tangannya banyak. Jadi orang-orang yang misalnya dia bukan orang Egy Sujana nggak bisa ditempatkan di sana. Nah, siapa yang mau muncul dianggap potensi melawan, secara oligarkinya harus dihambat. Sehingga kita punya kapasitas, punya keberanian, punya kemampuan, tapi fulusnya kurang, nggak bisa nyogok, ya nggak bisa. Contoh siapa? Masiku, udah itu contoh sejarah. Dibandingkan dengan Ruslan Buton kok langsung ditangkap. Masiku udah berapa? 6 bulan lebih nggak ditangkap-tangkap. Padahal gampang sekali kalau mau cari. Atau apa sudah dibunuh, kita nggak tahu. Nah, itu satu problem sosial yang
dasar karena oligarki tadi dan feodal turunannya. Turunan yang ketiganya transaksional. Jadi orang dengan transaksional itu punya uang berapa bisa beli. Nah, taipan-taipannya ada 9 naga ini mampu menguasai jaringan ini semua. Ya, terbukti dengan banyak hal. Contoh reklamasi, ya. Sekarang malah dikalahkan gubernur di pengadilan. Contoh dengan COVID-19 sekarang itu untuk mengelola uang 400 triliun lebih, ya. Kemudian nggak boleh dipidanakan, ya. Nggak boleh digugat pejabat-pejabat. Kemudian waktu pelonggaran social distancing juga Jokowi lebih cenderung datang ke mall. Karena apa? Mati bisnis mereka dengan COVID ini. Mall-mall sepi, bioskop sepi, tempat-tempat keramaian sepi, semua sepi. Nggak ada pemasukan. Ya. Nah, itu mendesak keadaan supaya bisa pulih lagi, dikondisikan supaya bisa, ya. Tapi jahatnya sisi lain masjid ditutup. Nah, ini yang harus dipertanyakan, kenapa? Mana dalilnya masjid? Coba buka Dewi, apa? Ini saya lagi kumpul, ada keluarga ipar saya, Muhammad Arifin, dulu komisariat, ya. Komisariat Fakultas UGM Farmasi. Nah, istrinya adik ipar saya, ya, Iftahtul, ya, dari farmasi juga. Dua-duanya sarjana nih, kapasitasnya. Apoteker, ya, orang-orang yang punya kapasitas. Satu lagi itu adik ipar saya, Dewi. Dewi ini dari unsur biologi, jadi biologis, tapi lebih cenderung di rumah tangganya. Nah, ini istriku, ya. Ini dulu ahli kimia, Solo udah profesor sekarang. Nah, jadi di dalam kesempatan sekarang ini, saudara-saudara, saya menjalani ini karena perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi ini upaya saya. Nah, upaya Anda apa? Ya, jaga diri dan keluarga Anda. Nggak bisa dijaga tanpa Al-Quran, nggak bisa. Ya, ini anak kecil saya nih, coba suara kamu, suara diri kamu, cari. Iya. Nah, kenalin kamu. Nah, itu Kifari anakku, anak kelima. Insya Allah sebentar lagi menikah. Amin. Kenapa? Karena belum nikah udah chattingan terus sampai tengah malam. Saya gimana menjaganya? Nggak boleh hubungan yang nggak dibenarkan. Kan cepat-cepat ini nikah aja lah, supaya betul-betul terjaga. Nah, itu contoh, ya. Arifin punya anak-anak, bagaimana cara jaganya? Ya, semua begitu. Oleh karena itu nanti dipertanggungjawabkan melalui logika Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Apakah kita betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sembah Dia baru kita minta. Dan diingatkan lagi lewat logika Al-Fatihah itu, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus itu? Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa? Ya Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya Nabi Isa, seterusnya Nabi Musa, seterusnya Nabi Ismail, sampai kepada Ibrahim. Ya, Ishak dan Ismail itu adik kakak, anaknya Ibrahim. Turunan cicitnya Ismail adalah Nabi Muhammad. Turunan cicitnya Ishak adalah Nabi Isa. Jadi Isa dan Muhammad ini sepupuan, ya. Tapi kalau membawa beda agama, Kristen dan Islam, itu harus dilihat sejarah, tidak begitu. Karena yang diajarkan oleh Nabi Isa, sebagaimana sudah saya urai dalam surat Al-Maidah ayat 72, 73, 116, 117, Isa mengajarkan tauhid.
Dan Allah murka kalau dianggap ada Tuhan selain Allah. Dan Allah sudah difitnah. Allah katanya punya anak, itu kan fitnah buat Allah. Orang nggak punya anak juga fitnah. Kalau gimana? Nah, itu contoh. Sampai sekarang masih berlangsung karena nggak mau pakai Al-Quran, nggak mau pakai objektivitas berpikirnya, tapi subjektif, turun menurun nenek moyang saja. Nah, oleh karena itu panduan utama kita sekarang ya, tadi suruh baca surat apa? 17 itu 1736 ya, supaya kita ini cara berpikir Islam itu bukan doktrinal, bukan dogma gitu, bukan tunduk patuh kepada buta, kepada kiai, kepada ulama, kepada para habaib, bukan, jangan salah. Saya hormat dengan terutama Habib Rizik, sangat hormat, bahkan saya mau jadi bagian. Tetapi dalam pola pikir kita egaliter ya, karena nanti pertanggungjawabannya masing-masing, nggak bisa minta tanggung jawab pemimpin, nggak bisa. Masing-masing pemimpin tanggung jawab sendiri, ya kan, yang dia pimpin. Tapi kita sebagai yang dipimpin nggak bisa minta tanggung jawab pemimpin, nggak bisa. Diri sendiri bertanggung jawab. 1736 di syarat hari itu. Yang coba artinya ini. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang nggak jelas dari situ? Coba apa nggak jelas? Perlu tafsir apa itu? Kan nggak perlu. Udah jelas kok. Jangan kamu ikuti yang kamu nggak tahu. Ya, yang maha tahu siapa? Allah. Jadi mau logikanya mesti mau diberitahu oleh yang maha tahu. Lewat bagaimana mekanismenya? Pendengaran. Pendengaran itu menyangkut daya serap informasi. Sampai jauh berapa banyak informasi yang kalian punya untuk ketaatan kepada Allah. Juga fakta, data lewat penglihatan. Dokumennya apa, berkas-berkasnya apa, ada fakta apa, baik sejarah tertulis maupun tidak. Itu mata bisa melihat. Ya. Ketiga, hati. Ya. Qalbu. Qalbu ini yang menilai baik benarnya. Karena qalbu ini suci, bersih. Ya. Makanya teori tauhid dalam Islam pakai surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi namanya surat Al-Ikhlas. Tapi nggak ada satupun kata ikhlas dalam ayat itu. Apa pemaknaan terdalam yang perlu kita ambil? Di dalam bertauhid mesti ikhlas. Apa ikhlas itu? Bersih. Ikhlas itu murni, bersih, clear. Lawan katanya syirik, artinya tercampur. Orangnya disebut musyrik. Kalau yang ikhlas disebut mukhlisina lahudin. Orang-orang yang ikhlas di dalam beragama. Siapa yang perlu dicontoh dalam konteks ihdinas siratal mustaqim tadi yang Allah ajarkan, yang Allah akan beri nikmat, atau yang Allah telah beri nikmat, karena orang terdahulu ya telah dong. Dan kalau kamu mau dapat nikmat sebagaimana surat Al-Fatihah, ya mengacu kepada sejarah. Nah, sejarah mengatakan surat 4 ayat 125 gitu. Yang Allah ungkap dalam sejarah, dikodifikasi dalam Al-Quran. Siapa yang Allah banggakan di situ? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ini bolak-balik bohong, jadi nggak denger ini Quran kalau dibaca denger. Ulangi lagi nih. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Itu maunya Allah begitu, itu otoritas absolut. Pemahaman dari surat Al-Ikhlas, Allah itu absolut, distinct,
dan unik. Allah itu tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, kuasa mutlak. Maka dia distinct, lain daripada yang lain. Karena dia distinct, laisa kamislihi sayun, maka dia unik. Unik itu tunggal, esa, nggak berbilang, nggak ada yang bisa menyerupainya, nggak bisa. Absolute distinct unik ini pantas disebut sebagai Tuhan. Nggak ada Tuhan lain. Makanya ajaran Islam untuk pertama kali masuk menyebut syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi bersaksi secara intelektual tadi, secara mata, secara informasi telinga, secara hati nurani. Coba nilai. Jangan kamu ikuti yang kamu nggak tahu. Jangan ikutin orang tua yang kategori sejarahnya tidak dalam posisi yang benar. Karena yang benar itu harus mengacu kepada Ibrahim. Nah, turunan cicit-cicitnya Ibrahim dari Ismail namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, adiknya Ismail namanya Ishak, jaraknya 13 tahun. Ya, walaupun lain ibu. Tapi turunan Ishak ini banyak jadi nabi. Ada Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Ini turunan Ishak, kaum Bani Israel, Yahudi. Ya. Nah, tapi muaranya satu. Nabi Isa pun takjim kepada Muhammad, karena ini informasi yang satu. Ya. Allah udah pilih begitu. Tadi sudah dibacakan, kalau udah Allah menetapkan sesuatu, nggak boleh ada pilihan lain. Ya, coba tadi kan belum divideokan, coba surat 33 ayat 36. Supaya kita ini jangan ngaco cara berpikirnya, jangan sok-sok demokrasi tapi nggak ngerti. Nggak bisa. Nanti saya terangkan bagaimana posisi demokrasi, komunis, apa, nggak begitu. Karena kita harus mengacu kepada basis sejarah ini. Kalau kita pakai pendekatan Al-Fatihah, ini logika Al-Fatihah nggak bisa dibantah, kecuali argumentasi lain yang bisa menentang Quran. Silakan, berarti Anda kafir, kan begitu selesai. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak maksa. Kalau kamu nggak mau ya sudah, kamu kafir ya sudah. Tapi saya nggak ikutin kamu nggak ikutin saya, kan begitu surat Al-Kafirun. Inilah toleransi yang paling top dalam Islam. Top. Nggak ada toleransi sehebat Islam ini. Coba baca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasul telah buat ketetapan, buat hukum, buat undang-undang dalam perspektif Islam, jangan dong cari yang lain. Ya jangan. Nah, kaitannya dengan tata negara, prosedur yang berjalan dalam konteks sejarah, kita sudah sepakat namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini saya berani berdiskusi secara intelektual. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 berkesesuaian dengan ajaran Islam, sehingga tidak boleh dipertentangkan. Ini ideologi negara yang betul-betul sumber nilainya diambil dari ajaran Islam. Apa bukti sejarahnya? Para tokoh. Oke, klaim tokoh pertama Pancasila Soekarno. Soekarno apa agamanya? Islam. Bung Hatta, wakil presiden, Islam. Nggak ada. Haji Agus Salim, Islam. Ki Bagus Hadikusumo, Islam. Wahid Hasim, Islam. Ya, Kasman Singodimedjo, Islam. Semua tokoh-tokoh dulu itu Islam. Kalaupun ada klaim satu, katanya Maramis. Tapi dia tidak signifikan, karena ngikut aja adanya. Tidak menentukan. Karena begitulah teori demokrasi. Ya. N+1, N-nya berapa, S-nya 1, ya dia menang. Ya kan? Plus satunya itu 50%, plus 1 masih menang.
Nah, ini jangankan 50%, kalau bicara komunitas muslim kan kita klaimnya dulu 99% malah. Sekarang karena degradasi terus menurut perhitungan katanya tinggal 80% karena banyak proses yang pindah agama dengan segala macam sebab. Tapi kembali kepada pokok dasar adalah telah ditetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam perspektif sejarah itu bukan tanggal 1 Juni. Ini keliru. Jangan karena Soekarno yang usulkan terus kita tetapkan. Kemarin langsung aja libur nasional. Keliru. Sejarah mengatakan Soekarno itu memang usulkan Pancasila, tapi sila yang dimaksud 5 itu enggak yang sekarang. Dulu Soekarno mengajukannya ketuhanan itu nomor 5 di bawah. Diperdebatkan di konstituante, ada namanya sidang di Jakarta, dikenal dengan Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dipindahin nomor 1 dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini dekret presiden, bukan dekret, ini hasil konstituante. Ya, supaya saya ulang-ulang terus, memang ini penting karena inilah yang menjadi sebab bangsa kita ini nggak maju-maju dan ribut terus. Karena nggak mau jujur berpikirnya, nggak mau objektif. Ya, saya bukan kiai, saya bukan ulama, apalagi ustadz, enggak. Saya advokat. Saya meletakkan diri saya sebagai advokat yang ngerti ajaran Islam, ngerti Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Saya belajar serius, maka tidak ada salahnya saya berpendapat bahwa Pancasila yang sebenarnya yang harus diperingati 18 Agustus. Karena 8 Agustus 45 itulah dicanangkannya Pancasila, ya kan? Dalam perspektif sejarah yang berlaku sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tahun nomor 1. Ini karya siapa? Karya Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah tahun 42 sampai tahun 56. Ini Ketua Umum pertama Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo. Dan bersama rekannya PBNU waktu itu namanya Wahid Hasim, ayahandanya Gus Dur. Ini sejarah, nggak bisa diputar-putar. Nah, berlakulah 18 Agustus ini karena toleransi yang tinggi, yaitu mencoret 7 kata. Apa dasarnya mencoret 7 kata? Nggak ada yang punya dasar, ya, hanya kecuali himbauan-himbauan yang hoak menurut kalau urusan ini. Katanya Indonesia Timur mau akan merdeka, Indonesia Timur tidak mau. Siapa? Saya misteri sampai hari ini, orang Indonesia Timur itu siapa? Yang nggak mau merdeka itu siapa? Nggak ada. Ini ciptaan-ciptaan yang dikondisikan karena dia sesungguhnya anti-Islam. Tapi begitupun santunnya tokoh-tokoh kita dulu, Ki Bagus ini menyetujui. Oke, asal Piagam Jakarta yang 7 kata tadi, oke, dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tambahannya dari itu, yang Maha Esa. Nah, referensi yang Maha Esa oleh Ki Bagus diambil dari surat Al-Ikhlas. Ini ada semua di Risalah Perundang-undangan. Dalam surat Al-Ikhlas sudah saya jelaskan tadi, Allah lah yang absolut, distinct dan unik. Allah lah kita bersaksi, dialah yang paling pantas jadi Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka logika berikutnya, dalam pengertian itu kita melihat objektivitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dulu dalam konteks ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa kita tadi konteks besarnya bicara logika Al-Fatihah. Itulah yang perlu dicontoh dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dulu dalam proses politiknya ada pemilu, namanya pemilu pertama tahun 1955. Ya, tahun 55. Apa pemilunya itu? 3 partai. 1 Masyumi, 2 PNI, 3 PKI. Ini fakta sejarah. PKI yang hari ini katanya mulai new PKI baru segala macam. Anda lihat sejarah semuanya. Kaum muslimin di Indonesia harus lihat sejarah. Masyumi dengan turunan segala klaimnya, bisalah klaim partai-partai Islam sekarang itu yang masih pecah belah, nggak pernah bersatu, nggak ngerti substansinya, ya. Kita selalu pecah-pecah, ya. Karena saya udah pernah ada di 2 partai paling tidak, P3 malah, PBB, P3, PAN, ya. Ini lihat hancur dalam perpecahan-perpecahannya.
Tapi nggak bisa, enggak, ini diklaim urusannya turunan Masyumi. PNI mau siapapun sekarang nggak bisa bantah turunannya PDIP. Ini PDIP karena sekarang Ibu Mega Putri Soekarno Putra, ya, dari ayahandanya Pak Soekarno. Kita sangat menghormatinya. Ini turunannya dia pegang. Nanti mungkin ke Puan kan gitu. Kalau udah Megawatinya uzur atau apa. Ini pasti logika ininya kan tadi saya bilang feodal gitu. Nggak mungkin. Kemudian pertanyaan seriusnya, PKI kemana itu PKI ini sekarang, kemana PKI? Nah, mikirlah sendirilah kemana ntar saya jadi fitnah, jadi kena hukum atau apa ya. Bukan saya takut, ini strategi, ngapain takut, saya sudah pernah di penjara. Jadi oleh karena itu, cuma kalian mesti ngerti kemana nih PKI sekarang, nggak mungkin hilang gitu aja. Ya, ada dia dengan segala hal-hal yang berkait dengan satu situasi yang kita bisa lihat semua, jadi saksi semua. Nah, jadi kembali kepada Al-Fatihah yang itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ikuti jalan-jalannya Allah murkai. Nah, ini lihat dari sejarah ini siapa yang Allah murkai gitu. Ya. Kalau klaim sejarah merdeka kita sejak tahun 1945 sampai hari ini kan berarti kita sudah 74 tahun lebih 8 bulan. Nanti Agustus 75 tahun. Artinya 3 generasi berlalu begitu saja. Dan sampai hari ini sudah 7 kali ganti presiden, ribuan ganti anggota DPR, MPR, sekarang tambah lagi DPD. Tapi tidak berlaku juga hukum Islam. Nah, inilah. Dalam perspektif ilmu tauhid dikaitkan dengan tata negara, ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penzoliman kepada Allah. Allah dizolimi. Apa? Allah itu dasar negara. Tadi di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Breakdown pasal-pasalnya mana? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dan 2, bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya yang meyakini ajaran agamanya untuk dijalankan. Negara menjamin. Jadi logika hukum mestinya di Indonesia berlaku hukum Islam. Itu logika yang sangat sehat, jujur, benar, adil ya. Toleran dulu ya, kita harus toleran. Yang nggak suka toleran loh. Kan ini faktanya. Baru jujur, benar, adil. Ini siapa yang berlakukan? Presiden. Dari mana saya tahu? Pasal 5 ayat 1. Sebelum dia amandemen mengatakan presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah pasal 5 ayat 1. Lalu bagaimana sekarang setelah amandemen? Setelah tahun 2002. Pasal 5 ayat 1 kewenangan presiden saja. Jika presiden yang mengajukan, maka DPR menyetujui. Kemudian hak DPR-nya di mana? Di pasal 20 dan 21 UUD 45. Ini hak apa sampai hari ini masih berlaku? Ini yang berlaku tuh ini, bukan yang lain. Jadi DPR dan presiden dan DPR yang berhak membuat dan menegakkan hukum. Itu exactly clear, nggak ada fitnah, nggak ada hoax-hoax. Saya belajar ilmu sini, sekolah minimal untuk S1 5 tahun sekolah, bukannya beli ijazahnya sekolah. Dan seterusnya. Di dalam konteks ini kita melihat secara undang-undang itu bahwa harusnya Allah lah yang diagungkan, Malik Yaumiddin, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan begitu kita Al-Fatihah. Agungkanlah Allah setinggi-tingginya. Bahkan di Indonesia dijadiin dasar negara. Dasar negara Indonesia ini tauhid Allah. Tak bisa dipungkiri, mau pungkiri apa coba? Ya, itu kan fakta. Kalau komunis sudah dibubarin malah dengan undang-undang dengan TAP MPR nomor 25 tahun 66 ya. Udah bubar atau 65. Bubar, udah nggak boleh. Gila.
Ajaran Islam enggak dong, orang memang dia dasarnya yang menginspirasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pancasila kan, ini sumber nilainya semuanya Islam, nggak bertentangan tapi berkesesuaian. Nah, jadi kenapa jadi centang perenang begini, acak kadut, bahkan saling fitnah? Ya tadi ada orang-orang yang subjektif, ada orang-orang yang nggak sistematis, ada orang-orang yang nggak toleran kepada keadaan objektivitas ini. Enggak. Itulah kejahatan, jahat mereka ini. Dari mana saya tahu? Coba surat 6. Ya, surat 6 ayatnya 123. Jadi sekali lagi, memang nih kesannya saya ngulang-ulang, nggak apa-apa. Memang Quran juga harus dibaca ulang-ulang. Karena nggak paham-paham juga, bodoh terus, on terus, capek kalau nggak diulang-ulang. Ya memang harus diulang-ulang. Baca. Mana ini surat? Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat akan melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ngomong apa coba? Al-Quran itu. Akabir mujrimin, pembesar-pembesar yang jahat. Sekarang kita lihat definisi pembesar itu apa? Bisa raja, bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa DPR. Itu pembesar-pembesar semuanya. Ya. Itulah orang-orang jahat. Apa kejahatannya? Nipu rakyat. Sekarang Anda introspeksi sendirilah. Yang orang-orang menjadi pembesar tadi itu faktanya nipu apa enggak gitu. Dalam konteks dakwah ini saya hanya mengasih kisi-kisinya saja. Anda mikir sendiri, nggak boleh saya mendoktrin. Jadi karena itu kita menghadapi pembesar-pembesar yang jahat karena penipu. Diingatkan oleh hadis Nabi, siapa pembesar yang jahat kemudian meninggal dalam keadaan menipu rakyat tidak akan masuk surga. Itu ada hadisnya, Bukhari Muslim. Ya, sangat jelas dan tegas. Nah, oleh karena itu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, saya menyarankan mari kita taubat nasional. Allah udah coba dengan COVID-19 ini, semuanya tak berdaya. Satu virus saja nggak berdaya kita, satu virus yang nggak kelihatan, nggak berdaya. Penakut semuanya. Ke masjid sampai ditutup. Nah, itu yang tadi saya bilang, nggak objektif. Masjid ditutup itu nggak objektif. Kenapa? Nggak sesuai dengan maunya Allah. Coba Al-Baqarah 125. Ya, itu bertentangan sangat dengan Al-Baqarah. Pembesar-pembesar tadi yang saya maksud tuh, tolong mikir dong. Pembesar tingkat provinsi kan namanya gubernur, mikir. Jangan main kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran. MUI sebagai tokoh-tokoh agama, mikir tuh Al-Quran itu. Anda kan bikin fakta harus dasarnya Al-Quran. Kenapa bukan Al-Quran? Saya baca. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Ulangi lagi. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Tempatnya berkumpul, tempat yang aman. Kok diberlakukan social distancing? Oke, saya ngerti kedokteran, bahayanya COVID-19 kan menularnya. Nggak ada yang lain. Kalau lebih bahaya, jantung lebih bahaya, kanker lebih bahaya, TBC lebih bahaya, jutaan orang mati setiap tahun. Tapi nggak ada di ini. Kenapa? Karena nggak menular. Saya ngerti itu. Saya yang ngajarin saya namanya Dr. Hariman Siregar. Saya ngerti. Diingatkan betul oleh dia.
G itu persoalannya menular. Oh iya, iya, betul betul. Nah, bagaimana cara ini kan? Nah, ini gilanya lagi. WHO ngajarin kita cuci tangan. Cuci tangan kita ini udah tahun 1441 tahun udah diajarin pakai wudhu. Kok diajarin lagi cuci tangan? Ya, coba otaknya di mana? Ya, cara berpikirnya. Ke masjid nggak mungkin nggak wudhu. Mau sholat kalau nggak wudhu ya batal. Kumur-kumur, bahkan buat cerita kan kumur-kumur yang tempat katanya virus bisa masuk. Kumur-kumur. Kemudian hidung, kemudian mata, telinga, semua. Kaki nih lebih bersih dari mukanya orang kafir. Tiap hari dicuci. Orang kafir mah jarang mandi. Itu fakta objektif gitu loh. Artinya objektif apa sih supaya tidak dikatakan arti tidak mulia? Misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang lain agama Islam ikutin wudhu, hasilnya sama, bagus, selamat. Anda mau akui itu ajaran Islam, itu urusan Anda. Tapi saya akan menerangkan dulu objektivitas. Aman, Allah yang jamin aman. Kan ini pelecehan sama Allah. Allah udah bilang aman kok dibilang kena COVID. Sepengetahuan saya, mungkin saya keliru, kurang informasi. Sampai hari ini, detik ini saya nggak pernah lihat ada orang korban mati di masjid gara-gara COVID-19. Tunjukkan ada nggak? Kalau ada saya salah, saya itifat. Batal Quran itu. Kan nggak aman berarti. Ya, ini yang harus dimengerti oleh banyak orang. Dasar kalian apa? Menutup nggak boleh juga sholat Idul Fitri. Ya, saya ingat betul saudara Anies ngomong Jakarta satu provinsi, tidak boleh ada lagi pandangan mengenai daerah rawan merah, daerah hijau, daerah kuning, semua satu kesatuan. Maka sholat idlah di rumah saja. Gimana cara berpikir social distancingnya? Itu saya bersama adik kelas saya hormat ya. Tapi kalau pikirannya nggak benar, saya jadi teringat 130-nya. Saya baca 130. Ayat 130 Al-Baqarah. Ya. Janganlah kalian ini. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Sekarang 114 ya. 114. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Ya lengkap surat 9. Sekarang kan satu konfigurasi seperti ini logika Quran semua. Saya bukan Egy Sujana, saya sih nggak penting satu saat meninggal, pentingnya apa saya. Tapi ini yang sekarang saya penting karena saya nyampein Al-Quran ya. Jangan terus dibalik-balik, diputar-putar. Saya membuat fitnah, membuat hoak. Ayat 18, surat 9 ayat 18. Nah, jadi konfigurasi dari logika Al-Quran nanti kita ambil simpulkan yang benar. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada tidak Allah. Takut pada apapun, ulangi. Tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Udah itu aja. Coba pertanyaannya. Coba jawab. Nah, apa takut sama COVID-19? Kan masuk akal. Sulit terima gitu. Ulama-ulama besar juga saya lihat mengajarkannya begitu. Tutup masjid, apalagi yang kena jalur merah katanya. Nggak percaya sama Al-Quran itu. Ya, saya tidak menggurui, tapi saya bertanya, apa dalilnya? Saya punya dalil kuat. Berapa ayat tadi saya? Belum lagi hadis lagi. Karena Al-Quran nggak mungkin salah. Mana mungkin Quran salah?
Nggak mungkin. Logika kita nggak. Kita udah beriman betul dan kita harus perjuangkan. Soal menularnya protip kesehatan. Ya. Jaga jarak, sab direnggangin bisa. Ya, tadi dengan wudhu bisa, cuci tangan bisa, pakai masker bisa. Nah, fait accompli-nya begini. George Floyd mati di tangan polisi Amerika. 3 hari kemudiannya demo besar-besaran, jutaan orang kumpul di Amerika, jutaan merespon kematian si George Floyd. Saya kagum dengan Amerika dalam konteks itu ya. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Apa? Nabi yang ngajarin. Kamu itu bersaudara. Kalau saudaramu sakit, kamu ikut merasakan sakit. Itu Nabi ngajarin begitu. Juga Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang muslim itu bersaudara, mukmin itu bersaudara. Solidaritas kumpul semua bantu George Floyd itu. Persoalannya 2. 1, mana tuh social distancing? Nggak berlaku. Terus ada yang terpapar, tervirus? Belum saya dengar. Mungkin juga sudah ada. Tapi logikanya itu sudah membantah social distancing yang katanya nggak boleh kumpul. Allah buktiin itu, sengaja Allah buktiin saya dalam proses tadi. Bodoh, itu kan tadi Al-Quran yang bilang bodoh. Zolim lagi. Al-Baqarah juga 100. Jadi kalian ini pembesar tapi bodoh gitu loh. Heran ya. Kenapa? Karena kamu pakai Quran. Harus pakai Quran dong. Quranlah panduan kita, itulah petunjuk. Ya. Yang kedua, dalam konteks George Floyd tadi, dialah sesungguhnya menjalankan sunnah Nabi. Maka kuat di sana Amerika, rakyatnya berdaulat. Kita sudah banyak yang mati tadi pemilu. Ya. Nggak ada satupun yang demo untuk bantu ini, nggak ada. Saya kritik, otokritik kepada 212 juga, nggak ada. Padahal bisa ngumpulin masa jutaan di depan istana. Setelah itu selesai. Saya dewan penasehat. Kalau gara-gara ngomong ini nggak diakui, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya, dikeluarkan nggak apa-apa. Tapi saya kritik keras. Karena ngumpulnya 212 udah jutaan orang tapi nggak bisa merubah keadaan. Ya rek naon cek sebenarnya. Nggak ada artinya. Bullshit. Ya, oleh karena itulah di dalam kesempatan ini saya tetap hormat pada Habib Rizik, tetap bimbing kita yang baik ya, untuk bisa ini masukan kritik, ya, jangan anti kritik, untuk betul-betul bisa kita bersama. Saya posisi tetap anak buah, nggak berani saya melawan, bukan terus sok jatuh. Ya. Nah ini kesadaran tahu diri itu begitu. Tapi kalau gagasan saya nggak dianggap pada dasarnya Quran ya sudah, ya, kita masing-masing bekerja sama saja. Tidak bisa ya sama-sama kerja gitu. Ya, sama-sama kerja untuk Indonesia bertakwa. Indonesia bertakwa. Ya, karena dengan bertakwa tadi menutup segala peluang kemaksiatan, kezoliman dan lain sebagainya, itu tugas penguasa. Karena hukum Islam ada bagian tertentu kalau mau dipilah-pilah 25% itu berkait dengan kebijakan umum. Misalnya potong tangan, kisos, riba, ya, tidak bayar pajak ya, untuk konteksnya harusnya zakat ya kan. Karena itu supaya saya nggak fitnah ya, soal zakat nih surat 9 ayat 103 ya. Jadi jangan, ini pendapat Ibi Sujana, nggak mau saya, ini pendapat Allah, bukan pendapat, ini wahyu Allah. Boleh, yang diambil itu. Dan ini lebih besar jatuhnya. Gonimah juga nanti saya terangin. Singkat, jelas, cepat. Baca. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ulangi lagi. Ambillah zakat dari harta mereka. Dah. Apa tuh perintahnya? Ambil zakat.
pertanyaan seriusnya. Bagaimana mungkin saya bisa ambil punya zakat orang, enak aja? Nggak bisa, mesti penguasa. Mesti penguasa yang ambil itu. Pakainya teori pajak coba. Buatan sekuler yang nggak benar. Ini maksud saya. Saya tidak mau bikin kacau. Saya ingin nyelamatin negara ini, Indonesia bertakwa. Gitu. Ya. Mohon jangan salah paham. Ini video saksi sejarah. Nggak ada saya menghina orang, nggak ada saya mau ganti Pancasila, undang-undang. Enggak, saya mau justru berkesesuaian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Mereka-mereka ini yang mungkin keturunan PKI inilah yang bikin kacau ini. Nggak mau Indonesia ini menegakkan hukum-hukum Islam. PKI yang anti pada agama itu orang PKI, pasti PKI. Jadi kalian nggak bisa lagi berdebat. Kalau kalian memang nggak suka, Anda PKI, ya kita ribut, gitu loh. Itu jadi jelas, konkret. Nggak main-main tadi ngaling, baca bahasa metaforsa, enggak lah. Jadi kembali ke ini, maka konsep besar gerakan saya sekarang adalah Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil untuk Indonesia bertakwa. Yang mau mari bergabung. Mulai dari mana? Makmurkan masjid. Masjid dimakmurkan, itu perintah Allah tadi. Bayar zakat, sholat, apa semuanya, makmurkanlah masjid. Dan itu kalau makmur masjid, bayangkan berapa ribu masjid di Indonesia, ratusan ribu. Ya, saya tidak punya catatan yang detail ya, tapi asumsi udah pasti kan, mungkin jutaan ada, tambah musola-musola. Makmur, tidak mungkin Indonesia tidak bersejahtera, tidak mungkin. Karena dia orang-orang bertakwa yang di masjid itu, betul-betul mau taat pada Allah. Ya, itu. Nah, kalau Indonesia sudah kuat sebagai mayoritas, dia bisa mempengaruhi OKI. 106 negara di OKI itu, organisasi konferensi Islam. Ngomonglah di situ sebagai presiden Indonesia. Begitu mestinya jadi presiden itu. Itu dia jaga tumpah darah rakyat Indonesia. Itu dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dia mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Itu presiden yang benar. Dia udah 7 presiden, nggak ada yang begitu. Kita berharap dulu Soekarno udah hebat sampai ke PBB gitu. Tapi kan kandas gitu, terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang kita semua jadi saksi. Nah, kita masih ada waktu. Ya, 2024 pemilu jangan ulangi lagi. Tapi saya minta dengan kesadaran konstitusional. Ini kesadaran konstitusional kepada Presiden Jokowi untuk bisa menyadari bahwa sistem politik yang sekarang berlaku bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan saya, kenapa ada pilpres? One man one vote. Kenapa ada pilkada? Ini keliru. Pancasila nggak mau begini. Dia maunya berkumpul, bermusyawarah, ada perwakilannya. Ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin. Ingat, rakyat ini dipimpin oleh hikmah. Artinya apa? Keilmuan dulu. Nggak mungkin orang berhikmah itu kalau tidak baca Quran dan hadis. Nggak mungkin. Jadi orang-orang kafir sebenarnya nggak bisa. Karena dia kafir kepada Quran. Kecuali dia menerima. Ya, objektivitasnya. Karena orang-orang yang dapat hikmah adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Nggak mungkin. Ya, saya kecelakaan. Saya introspeksi diri. Ini azab Allah buat saya. Supaya saya sadar. Dasarnya Al-Kahfi ayat 110. Yang menyadarkan saya masih kurang amal solehnya. Masih banyak musyrik. Nah, itu hikmah sekaligus karomah yang saya ini, sehingga saya hati-hati ke depan harus persiapkan bekal amal soleh dan jangan sekali-sekali takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nggak boleh, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara ini nggak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini jangan ditafsirkan ini provokasi, ini dakwah tetap.
Tapi bukan dari ustadz, bukan dari kiai, dari ulama. Egy Sujana, advokat. Ya, Egy Sujana Mastal. Mastal itu kakek saya. Ya, oleh karena itulah dalam kesempatan ini kita akhiri. Yang poin pentingnya adalah jangan kita ikuti sesuatu yang kita nggak tahu. Pakai otak, ya, pakai matanya, fakta-faktanya, data-datanya, pakai telinga, informasinya berapa banyak, baru nurani Anda, barulah putuskan. Kalau Anda udah denger ini saya nggak benar dengan proses tadi itu, tinggalkan saya. Ya, kita berhadapan. Anda kafir, saya mukmin. Apa yang di tengah-tengah munafik. Munafiknya yang paling banyak ini. Tapi Allah lah yang menyelesaikannya nanti. Kita nggak mampu untuk masuk ke relung hati yang paling dalam. Tapi Allah sangat mampu. Bijati sudur. Bijati sudur itu Allah mengetahui segala kesehatan. Ya, mutlak. Nah, ini juga di cover doanya bagus. Kalau mau dipakai bagus. Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Nah, supaya ditutup dengan doa, tolong Qur'annya baca, bisa nggak Bi? Ini doa kita ini supaya selamat, jangan nggak selamat. Baca artinya aja yang 288. Al-Baqarah 284 286. Pada di sana situ. Itu curhat. Ya, Bi, baca Bi, kita tutup. 284 sampai 286 ya. Ya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sebagai penutup, dan Anda diangkat derajatnya oleh Allah. Saya tidak milih Anda, saya tidak suka sama Anda, tapi faktanya Anda presiden. Jadi saya harus ikuti objektivitasnya, tetap nurut sebagai rakyat, Anda presiden. Tapi saya punya saran, berlakukanlah perubahan mendasar, yaitu kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Anda punya otoritas, Anda bisa bikin perpu, Anda bisa bikin dekret, pakai kecerdasan apa yang memungkinkan untuk kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau bisa itu jauh lebih baik untuk menegakkan agama Allah ini. Dan kemudian sebagai presiden dan DPR, himbauan saya, otoritas Anda, kapasitas Anda, integritas Anda, gunakanlah untuk Islam fungsional. Kalau Anda benar-benar ngaku beriman, kalau enggak ya sudah. Semoga ada manfaatnya. Egy Sujana Mastal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.